Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ala basyiratin ana mutaba'ani bismillahirrahmanirrahim wa ana minal musyrikin. Hadirin yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada Direktur Pondok Pesantren Ibnu Qayyim beserta Ustadz dan Ustadzahnya. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita diberikan nikmat salah satunya sehat di masa pandemi ini, sehingga kita dapat bertemu pada kesempatan hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diutusnya sebagai uswah hasanah serta rahmatan. Yang pertama kami ucapkan selamat kepada para santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Ibnu Qayyim PDHI Jakarta. PDHI, Persaudaraan Jamaah Haji Jakarta, ini didirikan berangkat dari maklumat para jamiatul hujjah atau Jamaah Haji Jakarta yang berangkat ibadah pada tahun 1952 Miladiah. Jadi sampai sekarang baru 68 tahun PDHI itu berdiri. Jamaah haji yang berangkat dari Jakarta pada saat itu sebanyak 31 orang. Perlu diketahui bahwa jamaah haji pada saat itu berangkat menuju Tanah Suci belum memakai pesawat terbang, masih dengan kapal. Itu pun bukan kapal khusus haji, tapi ikut kapal perdagangan, kapal niaga. Jamaah haji pada saat itu memerlukan waktu yang lama. Kalau sekarang cukup 40 hari sudah berangkat sampai kembali. Kalau dulu 6 bulan. Berangkat pada bulan Rajab. Itu aja. Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu kembali. Sambil menanti musim haji tiba, punya waktu tarwiyah, waktu Arafah, dan waktu nahar sampai tasyrik, itu para calon haji itu berdiskusi bermudzakarah di Masjidil Haram. Dengan mengulang-ulang manasik haji, kemudian memutuskan, mempunyai pemikiran apa yang mau dikerjakan besok sudah haji. Karena seluruh jamaah haji selalu punya keinginan, semua calon haji mesti berdoa dan ingin didoakan menjadi haji yang mabrur. Sambil mempelajari apa itu pengertian mabrur, karena ketika Rasul ditanya tentang apa itu mabrur, Allah tidak memberikan jawaban bahwa mabrur itu
dilihat bagaimana tertib tata laksana hajinya, bukan. Tapi jawabannya adalah it'am ta'am walinul kalam. Tidak ada yang menyangkut tentang tertibnya ibadah haji. Artinya apa? Sekembalinya haji harus punya karya nyata. Apa yang harus diperbuat setelah kembali haji? Karena para peserta itu mempunyai pemikiran, kalau kita ini di dalam melakukan tata laksana ibadah haji dengan tertib, insya Allah mabrur dari segi syariat, diterima. Tapi kalau memperhatikan jawaban Rasulullah, apa yang kita berikan pada orang lain? Karena kita muta'at, memberikan makan pada orang yang memerlukan. Ngerti yang luas, tidak sebatas memberikan makanan berupa makanan. Tidak. Mungkin memberikan pengertian agar dia dapat mencari mata pencaharian dan ilmu kalam, berkata yang lembutkan. Karena itu dirumuskan di dalam maklumat, ya, pada tanggal 17 Syawal, belum haji kan, 17 Syawal tahun 1321 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 22 Juni tahun 1152 Miladiah. Apa isinya maklumat itu? Bahwa di antaranya satu, senantiasa memelihara ukhuwah Islamiyah. Karena di negeri yang tempat turunnya wahyu itu, menjadi wahyu, melihat semua orang datang dari berbagai penjuru dunia, berbeda warna kulit, berbeda bahasa, mungkin berbeda madhab. Tapi ketika beribadah, semua bisa bersatu, tidak ada permusuhan. Kenapa? Satu yang terjadi adalah ridho dari Allah SWT. Satu, itu cermin. Yang kedua adalah ikhtiar mencapai haji mabrur, mengupayakan, mengupayakan. Karena sesuatu tidak bisa dengan tiba-tiba, ada upaya. Kemudian yang ketiga adalah memanfaatkan kemampuan haji dalam masyarakat. Jadi ganti pulang ke Indonesia harus kelihatan manfaatnya. Kemudian yang keempat, menggerakkan tolabul ilmi dan amal. Yang kelima, mempelopori gotong royong dan berdana untuk amal jariah. Yang keenam, tidak mencampuri soal-soal politik. Ini dipegang sampai sekarang. 7, menitik beratkan masalah kerohanian. Itu isi 7 poin dari maklumat di Mekah Al-Mukarramah sebagai landasan berdirinya PDH. Oleh karena itu, setelah kembali dari tanah suci, kemudian membentuk organisasi yang dinamakan Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia. Jadi P-nya dipahami adalah itu persaudaraan, bukan persyarikatan, bukan persatuan, bukan persekutuan, apalagi politik, bukan, tapi persaudaraan. Pada awal-awal berdirinya dari tahun 52 sampai kurang lebih 30 tahun kemudian, karena jamaah masih sedikit jumlahnya saat itu,
Nah, gerakannya ya cuma tadi satu, saling silaturahmi, ya, silaturahmi, rangka memperkuat ukhuwah Islamiyah. Karena Jamiatul Jihad ini tidak hanya terdiri dari satu golongan saja, jadi berbagai golongan kultur dari masyarakat. Jadi kalau disebut tidak merasa hormat, tidak hanya dari orang-orang Muhammadiyah, bukannya dari Nahdiyin, maka kita perkuat ukhuwah itu, tidak ada perbedaan, kan dasarnya sama. Kalau berbeda kan hanya masalah kuruniyah, itu satu. Jadi saling mengunjungi, saling mengunjungi. Yang kedua, mengadakan pengajian, sambil pengajian. Yang ketiga, membimbing atau mengunjungi calon jamaah haji, dengan setelah manasik, dan mengunjungi setelah kepulangan haji. Kemudian membangun tempat-tempat beribadah. Awalnya begitu, karena bersedikit jumlahnya, 30 sampai 50. Nah, baru pada tahun 80-an, setelah cuma menginginkan, dulu belum punya kantor, kantornya ya di tempat pengurus itu aja, pindah-pindah gitu. Nah, maka pada tahun 1980 mulai membangun gedung ini, itu tempat pusat kegiatan. Jadi gedung ini dibangun mulai tahun 80, selesai dijualkan menggunakan kaping 9 ya, sebagai pusat kegiatan. Setelah punya kantor di sinilah, di Alun-Alun Utara ini, baru berpikir untuk memberikan amal usaha yang bisa berkelanjutan, saja yang berkelanjutan. Ya. Maka pada tahun 1985 dimulai dari mendirikan pondok pesantren Ibnu Qayyim, ya kan? 27 Februari 1985 lah. Nah, itu. Dulu belum pakai putih karena Ibnu Qayyim saja. Karena dulu tidak ada putra putri, Ibnu Qayyim. Dimulai dari itu bisa berkembang. Ya. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Jadi ketika kita berjihad di jalan Allah, itu kan dimulai dari harta, kemudian baru jiwa. Kalau ada kalimat wajah itu fisabilillah, jadi didahulukan amwalnya, ya, baru nafsunya, anfusnya. Nah, karena orang Jogja punya pengertian begini, kalau sudah masalah harta, bahasa itu wis perkara bondo. Nah, ya. Bondo itu gunakno tinggu telung perkara. Harta itu akan digunakan untuk 3 hal. Pertama, ngopeni rogo, menjaga kesehatan. 2, ngopeni keluarga, ya, kualitas keluarga dan dzurriyyahnya. Yang ketiga adalah njejeke agama, menegakkan agama. Kalau sudah urusan harta, pertama, kenapa sehat didahulukan? Ya.
Kesehatan itu bukan segalanya. Sehat kuwi dudu apa-apa. Tapi kalau tidak sehat, tidak bisa buat apa-apa. Sehat kuwi dudu apa-apa, ning nek ora sehat ora iso ngopo-ngopo. Maka sehat itu diutamakan. Di sekarang ini, masalah di pandemi COVID-19, kita bisa merasakan bagaimana menikmatnya orang yang sehat. Kita masih bisa beraktivitas. Bagaimana caranya? Agar sehat itu bisa didapatkan, maka terpenuhinya gizi dan nutrisi dalam makanan kita. Perhatikan, kalau bahasa kita adalah harus yang halal dan baik. Sehat itu penting. Yang kedua adalah ngopeni keluarga, menjaga keluarga, memelihara keluarga. Karena apa? Sekarang ini banyak orang tua yang merasa kecewa. Karena apa? Sekarang banyak orang tua yang kehilangan anak. Hilangnya bukan karena dia tercebur di laut selatan atau hanyut di sungai, tidak. Secara fisik masih di depan mata, masih kita lihat. Tetapi anak sekarang sudah tidak punya sopan santun. Kalau bahasa Jawanya, orang duwe tata krama, orang duwe subasita, orang duwe tata basa, orang duwe unggah unduk. Kalau dulu pengertian tata basa, tata krama itu kalau orang tua sedang duduk begitu, mau lewat di depannya itu dia masih sempat berkata permisi, derek langkung, nuwun sewu. Sekarang jarang kita temui. Orang sedang duduk, dia lewat ya sudah biasa aja. Tidak ada kata yang bukannya menghormati pada orang itu. Nah ini kabar kepada kita. Karena apa? Sopan santun, tata krama adalah perintah agama. Perintah agama. Kemudian yang ketiga adalah menegakkan agama. Jadi agama, bahwa agama itu bisa berkembang, bisa tegak, harus dibiayai. Tidak hanya cukup diteriaki. Ya. Saya siap mati membela Islam. Enggak cukup gitu. Mati nggak usah ditawar-tawarkan. Bisa mati sendiri. Itu dalam hal harta. Orang Jawa segitu filosofinya. Kalau di dalam jiwanya seseorang, orang Jawa juga punya ajaran yang sangat luhur. Seperti PDI ini di Keraton ya Jogja ini, karena ini ketua umumnya dulu adalah otomatis di Sultan. Ya. Maka ajaran sudah berkaitan dengan jiwa kita. Satu adalah kita harus selalu mengasah mengising budi, mengolah hati, menjernihkan hati, gitu. Ketajaman berpikir kita upayakan dengan mengasah mengising budi, kecerdasan, keintelektualan itu diutamakan. Yang kedua, memasuh malaning bumi. Kita harus apa? Ikut amar ma'ruf nahi mungkar.
ikut mencegah perbuatan yang tidak baik, membersihkan daya yang tidak baik. Kalau disebut penyakit masyarakat harus kita lenyapkan, ya. Amal-amal kita. Yang ketiga adalah memayu hayune bawono. Jadi kita harus bisa membuat bagaimana sejahtera, ya, dan terbentuknya bumi ini untuk keturunan kita. Gitu. Maka berangkat dari situlah, setelah ada kantor pusat kegiatan, maka dimulai membangun tempat-tempat yang sangat berguna bagi kelangsungan hidupnya PDHI. Ya. Tetapi diawali dengan Ibnu Qayyim di Gandu, Sendangkerto, lalu ada lagi membuat MTS PDHI di Panggang, Gunung Kidul. Nah, itu tahun 88. Nah. Kemudian membuat yang ini untuk MTS, kemudian ada Raudhatul Atfal Islam PDHI di Wirokerten tahun 97. Nah, 88 ya. Itu sekalian pondok Habibul Ngapa di Panggang tahun 88. Kemudian Ibnu Qayyim Putra tahun 2000 ya. Nah, terus begitu terus. Rumah Sakit Islam PDHI tahun 97 di Cukuwatu. Kemudian ada KSSP BMT tahun 2005. Kemudian Panti Asuhan Haja Sarwati di Syayegan 2013. Kemudian kita beli tanah untuk tempat makam bukan umum istilahnya, di makam khusus haji di Piyungan, di Banyakan. Jadi itulah amal usaha. Dan itu bisa didirikan semua atas amal usahanya PDHI melalui jamaah. Nah, unit usaha itu diberikan hak otonomi. Ya. Artinya apa? Kelembagaannya ada di bawah yayasan PDHI, tetapi untuk operasionalnya diserahkan kepada masing-masing unit usaha. Sehingga ada di situ ada beberapa pengelompokan, ada amal usaha yang memang profit center yang bisa menghasilkan, gitu. Yang dicari adalah juga ada keuntungan, tapi untungnya pun tidak diminta kepada PDHI, tetap pada penguasanya masing-masing untuk pengembangan. Itu rumah sakit Islam itu kan untung, tapi untungnya tidak diberikan PDHI, kembalikan pada rumah sakit untuk pengembangan. Ibnu Qayyim, kalau itu apa? Cost center. Hidupnya kan dibiayai, ya, bisa berkembang karena dibiayai. Siapa yang membiayai? Jamaah. Nah, kemudian yang ketiga ada yang kombinasi. Ini kombinasi. Dia sendiri tidak mampu, ya, tapi pusat bisa mengupayakan untuk mencukupinya.
Dari mana? Dari jamaah juga. Dari jamaah juga. Maka di sini diharapkan setiap amal usaha harus mempunyai statuta. Statuta itu satu yang mengatur tentang organisasi, tentang keuangan, tentang budgeting, administrasi. Jadi ada masing-masing dia punya. Tentu kaya punya aturan sendiri, diatur internal. Itulah PDI. Karena itu PDI selalu berjuang mengajak umatnya untuk berbuat. PDI. Karena ini dulu memang berangkat dari keinginan para jamaah, bukan dilahirkan, dia terlahir. Sehingga kalau ada yang bertanya sekarang, kalau dulu tidak ada yang tanya. Maka PDI itu bisa punya amal itu sebelum tahun 2000 itu banyak amal-amal baru. Ya. Karena apa? Karena dulu satu-satunya lembaga sosial keagamaan yang ada ya hanya PDI. Jadi orang yang sudah haji bergabung di PDI, yang belum haji pun ikut bergabung di kegiatan PDI karena ingin didoakan biar cepat bisa haji. Nah, setelah ada kelompok bimbingan ibadah haji dimulai tahun 1995, itulah jamaah haji sudah mulai membuat kelompok sendiri sesuai pada bimbingannya. Maka muncullah ada organisasi baru yang menaungi ibadah haji, yang menaungi para haji, yaitu IPHI. Sehingga kalau panjenengan semua di sini bisa melihat, jarang ketemu papan nama PDHI, karena memang kedudukannya hanya di pusat ini. Sedang di daerah kami tidak membentuk. Namun kan ada kelompok yang kegiatannya sejalan dengan PDHI, silakan bergabung dengan PDHI dan menjadi daerah binaannya PDHI. Tetapi kalau IPHI adalah memang dibutuhkan, dibentuk oleh pemerintah, yaitu Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Secara struktural dari pusat sampai daerah ada. Sehingga gerakan ini adalah senior pemerintah, karena memang dia mendapat apakah namanya itu subsidi dana atau biaya operasional diberi kalau PHI yang berkantornya di kantor Kementerian Agama sesuai dengan tingkatannya. Kalau di kecamatan ya di KUA, kabupaten ya di kantor Kemenak, provinsi di kantor wilayah. Karena ex officio-nya sekretarinya adalah pegawai yang ada di tempat tersebut. Kegiatannya jelas sesuai dengan namanya. Dia yang mengelola, menghimpun saudara kita yang sudah kembali dari ibadah haji. Lalu PDI tidak haji, belum haji pun boleh. Itulah PDI. Karena kenapa harus ilmu qayyim didahulukan? Jika itu karena sebelumnya itu yang digarap
yang diberikan ilmu tentang keimanan, tentang keislaman adalah masyarakat haji yang sudah haji dan sekitarnya ketika mulai membina membuatkan tempat ibadah. Itu kan non formal, siapapun boleh mengikuti. Maka yang didahulukan yang tadi filosofi Jawa tadi ya, satu untuk mengasah mengising budi harus memberikan tempat pendidikan. Yang pertama itu adalah pondok pesantren. Tempatnya orang mondok ya, mungkin di situ untuk menjadi santri, ya, belajar dengan ilmu agama. Yang didahulukan itu kan dengan kalimat pondok pesantren itulah muncul Ibnu Qayyim yang punya visi dan misi yang sudah Anda ketahui semua. Karena pendidikan adalah memperkokoh keimanannya menjadi mukmin. Yang orang yang berilmu, alim itu. Kemudian menjadi mujahid. Ya. Karena beda geraknya di pedesaan. Itu dulunya. Mubaliknya itu tadi Mukeni Yowarto itu diterjemahkan dalam karya nyata. Jadi nanti diharapkan alumni Mubalik itu menjadi kader-kader Mubalik yang handal. Jadi geraknya berkisar ke pendidikan, kesehatan. Jadi tiga tadi tidak boleh kita lepas. Badannya sehat, keluarganya itu bermartabat keluarganya. Kemudian agamanya juga syariah. Itu PDHI di dalam gerakannya seperti itu. Itu yang formal di dalam organisasi pendidikan. Nanti kita sambung teruskan pada kegiatan yang non formal, pengajian untuk kelangsungan Quran. Kita tunggu. Lihat. Nah, untuk menjaga kelangsungan kegiatan PDHI yang menjadi fondasi kegiatan adalah pengajian. Pengajian yang rutin diadakan itu setiap Jumat pagi jam 6 sampai jam 7 di gedung ini dengan materi tafsir Al-Quran berbahasa Jawa pengantarnya yang diasuh oleh beberapa kiai yang sudah ditunjuk menurut keputusan rapat pengurus. Jadi pengasuh Jumat Pagi siapa sudah ada, kemudian Jumat Pahing, Jumat Pon, Jumat Wage, dan Jumat Kliwon itu berulang setiap harinya dibutuhkan dengan tafsir Al-Quran berkesinambungan. Artinya kalau satu kiai mengambil surah ya kan Al-Baqarah, hari ini dapat 5 ayat, besok lagi terusnya ayat ke-6 sampai ke 10 dan terusnya. Ustaz mengambil surah yang dia berkata itu. Yang kedua pengajian ya, oleh para ustadz dan ustadzah atau mubalik PDI dipersiapkan untuk ke desa-desa, di mana situ ada masjid
yang dibantu dalam penelitian PDHI yang menjadikan daerah binaan PDHI. Setiap malam kita bergilir ke masjid di wilayah yang sampai hari ini sebelum pandemi ada 160 masjid. Kita datangi secara berulang setiap 35 hari sekali. Untuk selapanan bahasanya, selapanan. Jadi pembinaan di daerah tidak boleh hanya putus sekali, tapi harus berulang dan berkelanjutan. Masjid binaan tidak hanya binaan tentang masalah agama, juga akan dilatih, diberi ilmu tentang ketahanan diri, kesehatan diri, ekonomi katakan. Itu. Nah, kemudian yang ketiga, pengajian setiap 35 hari sekali atau selapanan setiap hari Ahad Pon. Itu jam masjid yang kita kunjungi setiap hari itu kita kumpulkan. Yang dekat bisa seluruhnya, yang jauh hanya perwakilan. Karena di daerah kita, binaan kita tidak hanya di Yogyakarta, di 5 kabupaten, itu masuk pada Klaten, Purworejo, dan lain-lain. Kita kumpulkan pengajian ya. Dengan satu niatan yang ini jargonnya PDHI itu. 1. Silaturahmi, 2. Tholaqul ilmi, 3. Amal jariah. Kita bawa di itu masjid atau tempat ibadah yang lain ya, artinya sekolahan atau pondok pesantren, dikumpulkan apa setelah silaturahmi. Yang kedua silaturahmi ada tholaqul ilmi, ada pengajian di situ. Nah, di tengah pengajiannya itulah kemudian disambung dengan pengumpulan dana, amal jariahnya itu. Untuk apa? Membantu penyelesaian dari bangunan yang akan diselesaikan. Apa itu masjid, apa itu pondok pesantren, apa itu PPA, atau itu panti asuhan. Dan yang terkumpul semua diserahkan. Tidak ada 1% pun atau ada potongan pajak. Semua diserahkan kepada yang ketongan. Kemudian yang keempat adalah pemberian manasik haji. Menjelang keberangkatan calon haji diberikan manasik klasikal 10 kali dan 1 kali praktek lapangan simulasi ya, itu. Pengajian ibu-ibu sebulan sekali tanggal 9. Itulah untuk menjaga kalian. Jadi 3 hal itulah cara PDHI. 1. Silaturahim, saling mengunjungi. Jadi ya katakan ada kalanya umat yang datang ke Sasana Woro berkumpul untuk tholaqul ilmi. Ada kalanya kami para ustadz dan muballigh ke pelosok-pelosok, ke pedesaan di masjid binaan untuk memberikan pencerahan tentang keagamaan dan bisa melebar kepada kehidupan sosial masyarakat. Karena itu pada kesempatan ini kami harapkan setelah kami sampaikan itulah ke-PDHI-an agar di antara kalian ada muncul semangat bahwa hidup ini harus kita ketahui, kita mengenal ada kalanya disebut umur dan ada kalanya disebut dengan ajal. Kita harus bisa membedakan antara umur dan ajal. Ajal adalah pemberian batas hidup kita.
Kalau bahasa latinnya itu kronos ya. Kita jadi tentukan umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu namanya ajal, ditentukan ajalnya. Tetapi kalau umur adalah kualitas hidup, karies. Ya, setelah kita mengetahui apa itu bedanya ajal dan umur, maka kita sering melihat ada orang yang ajalnya pendek tapi umurnya panjang. Seperti contoh Pak Sudirman, Panglima Besar Jenderal Sudirman, itu ajalnya pendek, 34 tahun, hanya 34 tahun. 34 tahun sudah menjadi jenderal. Kalau sekarang mungkin sulit. Sampai sekarang namanya dikenang terus. Kenapa? Karena umurnya panjang. Kenapa? Kualitas hidupnya bisa menjadi contoh. Baik di dalam mengamalkan agamanya maupun kejuangannya memegangkan bangsa dan negara. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan bisa melihat Raden Ajeng Kartini, ajalnya itu pendek, 25 tahun, tapi umurnya panjang. Sampai sekarang dikenang. Setiap tanggal 21 April dirayakan oleh bangsa Indonesia. Kenapa? Mempunyai jasa yang besar. Jadi kalau kita mau lihat ada yang umurnya panjang, tapi ajalnya panjang, umurnya pendek, tidak ada ceritanya. Ya, Abu Lahab, Abu Jahal itu, tidak panjang. Hasan jadi baru. Gitu. Isilah hidup Anda dengan banyak ilmu sehingga nanti hidupnya berkualitas. Ibnu Qayyim inilah tempatnya. Kenapa? Ini dikuatkan penguatan iman di pondok ini. Pondok ini memberikan ilmu yang tidak sebatas kognitif, tidak sebatas mentransfer saja, tidak. Kenapa? Nanti ilmunya menjadi yang afektif, bisa membentuk kepribadian. Maka dilatih pula. Pembelajaran tidak hanya di kelas, tapi di akhir kelas tahun nanti ada namanya mubalik hijrah, ada namanya pengabdian. Dalam membentukkan karakter, seberapa ilmu yang telah kami serap dan seberapa ilmu yang telah kami. Karena itu sekali lagi selamat yang telah menjadikan dirinya menjadi bagian dari Pondok Ibnu Qayyim. Karena itu sekali lagi berkembang belajar, berkembang beribadah, dan berkembanglah kita mencari kualitas hidup agar hidupnya tidak biasa. Jadi demikian dan sekian dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.